Halo, assalamualaikum. Akhirnya saya dapat kiriman HP dari seberang lautan lagi nih. Karena diminta tayang dalam waktu seminggu, jadi videonya hands-on saja ya, nggak full review. Sebabnya adalah baterainya 22.000 mAh. Ya kamu nggak salah dengar ya, 22.000 mAh. Sejujurnya saya nggak yakin bisa ngabisin dalam waktu kurang dari seminggu. Ya kan bikin video tuh kudu nulis naskah dulu, syuting, belum ngeditnya. Jadi seminggu beres ya nggak mungkin rasanya ya. Dan ini namanya Unihertz Tank. Buat yang belum tahu, Unihertz ini adalah brand yang suka bikin smartphone anti-mainstream. Jadi nggak semua HP-nya itu gede dan rugged seperti Tank ini. Ada yang mini banget di seri Jelly, ada yang punya keyboard VC kayak BlackBerry di seri Titan, dan ada yang punya layar ganda di seri TikTok. Oh satu lagi, seri Atom itu karakternya mungil tapi rugged. Buat yang belum tahu, rugged itu adalah HP kekar yang biasanya buat pemakaian di outdoor. Nah, dalam paket penjualannya, Unihertz Tank ini kelengkapannya normal ya. Ada HP-nya, kemudian sudah pakai tempered glass juga, ada kitabnya, lalu charger 66 watt, dan kabel Type-C male-to-male. Speknya sendiri seperti ini, dia pakai prosesor Helio G99 terbaru, valid nih. Saya sudah cek skor Antutunya tembus 370 ribuan. RAM-nya 8 GB dan storage-nya 256 GB. Dan storage ini punya skor atau kecepatan I/O yang tergolong tinggi juga waktu saya tes di Antutu. Layarnya 6,82 inci, resolusi Full HD+, refresh rate 90 Hz, dan panelnya IPS. Si baterai besar 22.000 mAh-nya ditemani fast charging 66 watt yang diklaim bisa bertambah sebanyak 77% dalam 3 jam saja. Ingat loh ya, 77% dari 22.000 mAh itu sekitar 16.000 mAh ya. Saya tes pakai charger lain yang mendukung power delivery bisa berjalan di sekitar 27 watt. Mantap. Kemudian sudah punya NFC dan punya 3 kamera di belakang. Yang utama resolusinya 108 megapiksel, lalu ada kamera makro 2 megapiksel saja. Dan ini nih yang menarik, kamera infrared 20 megapiksel. Kamera ini bisa digunakan di kegelapan dan ada bantuan infrared fill light tepat di bawah lensa paling kiri ini. Dan juga kamera ini bisa digunakan untuk mengukur detak jantung alias heart rate. Kemudian kamera depannya 32 megapiksel dan sudah pakai punch hole, cuma entah kenapa cuma bisa merekam video di VGA 640 x 480. Padahal kamera belakang tuh bisa sampai 2K tuh perekamannya. Dan contoh hasil kameranya nanti ya di akhir video. Untuk durability, smartphone ini sudah mengantongi rating IP68 dan sertifikasi MIL STD 810H. Berjalan di Android 12 stock dan sudah dapat security update bulan November. Mantap nih. Sambil kita telusuri sisi per sisi, kita cek kelengkapan hardware-nya juga ya. Di sisi kanan ada tombol power sekaligus fingerprint scanner dan juga tombol volume up and down. Di sisi bawah, selain lubang mikrofon, di dalam katup ada port Type-C dan juga jack audio 3,5 mm. Di sisi atas ada SIM tray berisi 2 slot nano SIM card dan juga infrared blaster. Di sisi kiri ada 2 tombol shortcut di mana yang merah dan menonjol itu buat menyalakan senter yang berupa 2 LED flash yang sejatinya buat blitz kamera. Sementara tombol yang tidak menonjol itu buat xenon flash yang punya kecerahan 1200 lumens. Asli terang banget. Di sisi belakang ini cukup ramai nih. Ada 3 kamera yang tadi sudah dibahas, 2-tone LED flash, kemudian infrared fill light, xenon flashlight, dan loudspeaker grill yang berupa 6 buah lubang. Loudspeakernya kenceng sih, cuma tergolong cempreng ya di volume terkencang. Nah, Unihertz Tank ini punya ketebalan 23,6 mm dengan bobot 560 gram. Jadi, meski secara performa masih bisa banget buat main game, dan baterainya bisa bikin main game terus-terusan sepanjang hari, saya rasa tidak akan nyaman karena bakal pegel megangnya lama-lama. Kemudian, ada aplikasi semacam toolbox pertukangan yang memanfaatkan sensor-sensor yang ada pada smartphone ini. Dan tentu saja, ponsel bongsor ini bisa jadi power bank juga buat mengisi gadget lain.
Smartphone seperti ini tentu sangat segmented ya. Saya yakin tidak semua orang menginginkannya, apalagi membutuhkannya. Tapi buat mereka yang kerja di lapangan, bisa jadi inilah yang dicari-cari. Smartphone yang nggak takut kena air, kemudian punya standar militer agar lebih tangguh, dan juga punya baterai yang super jumbo, yang mungkin diperlukan buat mereka yang seminggu sekali baru pulang ke pangkalan. Atau juga buat yang sering masuk ke tempat-tempat gelap, tapi bukan klub malam ya. Ponsel ini bisa useful juga. Buat ngeronda mungkin cocok nih. Ngerekam malam-malam, begitu lihat ada yang mencurigakan, nyalain senternya, lalu timpuk pakai HP ini. Nah, harganya berapa? Di Tokopedia ada yang jual di angka 10,5 juta. Tentu itu sudah include pajak alias bea masuk. Di AliExpress, lapak resmi Unihertz ini harga normalnya adalah $599. Dan saat ini sedang dalam masa promo, jadi turun ke $339 saja. Dan saya cek dalam rupiah sih itu sekitar 6,3 jutaan. Dengan segala keunikannya, ponsel ini pasti punya segmen yang disasar dan bisa bikin orang merasa tertarik dan membutuhkannya. Nah, kalau kamu termasuk yang tertarik dengan ponsel ini, boleh beli bekas saya juga. Cuma dipakai bikin video saja. Link lapak sekanan saya pokoknya yang di Topet itu ada di deskripsi video ini. Tenang, sudah saya tes dengan SIM card lokal, dapat sinyal, paling kamu setting APN-nya saja ya. Dan sudah dicek juga emailnya di website Bea Cukai, terdaftar kok keduanya. Karena memang masuk melalui proses yang legal, bayar bea masuk, kebetulan kemarin pakai UPS ya pengirimannya, dan diinformasikan terus prosesnya dan bayar semuanya di rumah saat ponselnya diantar. Oke, videonya sampai di sini, silahkan disimak sampel hasil kameranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Infrared video kayak gini hasilnya ya, emang keren sih bisa infrared karena udah dites tadi moto tas hitam yang ada di kolong meja, jadi kelihatan tuh tekstur di tasnya itu ya, jadi nggak hitam malah dia. Yang di ini mungkin suhunya malah yang direkam sama kamera ini. Ya ini bakal berguna di kegelapan sih ya. Mau coba ke yang gelap. Kita ke kolong meja. Oh, ada apa di sana? Terlihat dengan jelas. Iya ya, kelihatan ya. Ini kalau video normal kayak gini, dia ada Ace juga sih. Cuma memang ya kayaknya memang bukan smartphone kamera ya. Dan mikrofonnya yang di kanan rentan tertutup, jadi hati-hati megangnya biar audionya tetap kencang, tetap bagus. Ini udah kayak outdoor lah ya, pencahayaannya cukup banget. Ini lebih bagus, cahayanya merata dibandingkan outdoor yang kadang-kadang terlalu silau, terlalu dapat exposure di satu sisi, sisi lain shadow banget. Gimana videonya? Nih, sambil panning-panning, fokusnya nggak dangdut ya, nggak maju mundur. Tuh, bagus, fokusnya cepet. Tinggal, ya dia bisa frame rate 60 fps juga sebetulnya kalau mau. Tapi dari 2K turun ngedrop resolusinya tiba-tiba ke VGA. Jadi nggak ada ini, maksudnya pilihannya dari 2K itu nggak ada Full HD dulu ya, langsung VGA ya. Mangga, silakan disimak. Ini aja cukup kali ya, karena ini kan bukan handphone kamera. Oke, kalau sekarang dengan pencahayaan lebih proper di studio, kayak gini hasilnya ya nggak bisa dibilang bagus juga sih ya. Tapi kayaknya cahaya yang lebih proper di sini nih. Saya akan pindah sambil ngetes buat stabilisasinya. Kalau audio, saya udah berusaha banget nggak nutup mikrofonnya. Nah, ini cahaya yang paling optimal. Wajah saya kotor banget ya. Udah tanda-tanda penuaan kelihatan banget di kamera depannya ini. Atau apa ini? Kayaknya nggak seharusnya begini deh.